Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Oktaviani dengan NIM 2406656. Saya dari kelas A1. Saya akan menjelaskan dan menjawab materi yang telah Ibu Sahliah berikan. Yang pertama adalah masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat melalui berbagai cara. Antara lain adalah pusat ibadah. Masjid menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah seperti sholat berjamaah, khususnya sholat Jumat yang memperkuat hubungan individu dengan Allah. Dan yang kedua ada pendidikan dan dakwah. Melalui ceramah, kajian, dan pengajian, masjid menjadi sarana untuk menyampaikan ajaran agama. Dan yang ketiga adalah membangun kebersamaan. Interaksi sosial di masjid menciptakan persaudaraan dan kebersamaan secara muslim. Dan yang keempat adalah memfasilitasi kegiatan sosial. Masjid menjadi tempat untuk mengorganisasikan kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kelima adalah momentum khusus. Momentum khusus adalah masjid menjadi kegiatan selama momen khusus. Contohnya seperti Ramadan, seperti sholat tarawih, itikaf, kemudian momen khususnya seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian adalah lingkungan yang mendukung masjid memberikan suasana yang tenang. Dan yang ketujuh adalah pembinaan akhlak generasi muda. Masjid menjadi tempat untuk anak generasi muda untuk membangun fondasi spiritual yang bagus. Dan yang kedelapan adalah peran imam dan tokoh agama. Keberadaan imam atau masjid untuk membimbing. Ada juga program kesehatan rohani sepertinya kajian keislaman, yaitu ceramah rutin, pengajian, atau kajian tafsir Al-Quran dan hadis untuk meningkatkan pengetahuan agama. Ada juga pendidikan untuk kecerdasan emosional. Program ini untuk memahami dan mengelola emosi sesuai ajaran agama Islam. Dan ada juga edukasi dan pelatihan ekonomi. Di Islam, program pelatihan ini untuk membangun usaha berbasis syariah seperti bisnis halal, pengelolaan keuangan Islam, atau kewirausahaan kreatif. Dan selanjutnya ke soal yang kedua. Yang pertama ada poin tentang pendekatan personal dan empati. Ustadz Hanan bisa memulai dengan mendekati diri secara pribadi kepada mahasiswa, misal dengan menyapa mereka sebelum dan sesudah pembelajaran, menanyakan kabar, dan memperhatikan kebutuhan serta perasaan mereka. Kemudian poin kedua, aktivitas kolaboratif dan diskusi terbuka kelompok atau diskusi yang melibatkan siswa untuk berbagi ide dan pengalaman. Dan yang ketiga adalah pujian positif dan penguatan perilaku baik, memberikan pujian yang tulus dan spesifik ketika siswa menunjukkan sikap positif atau prestasi yang baik. Dengan menerapkan ketiga strategi ini, Ustadz Hanan dengan menciptakan hubungan yang baik dengan siswa yang bertujuan agar pembelajaran bisa lebih efektif. Selanjutnya, soal yang ketiga. Islam yang rahmatan lil alamin berarti bahwa ajaran Islam membawa manfaat kebaikan dan kesejahteraan bagi makhluk. Di Islam, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang membawa kesejahteraan dan keberkahan. Cirinya yaitu bebas dari riba, menekankan transaksi adil, dan juga ada sebagian kekayaan kita tuh dijakatkan dan infak. Kemudian mendorong investasi dalam sektor yang sesuai dengan ajaran Islam seperti perdagangan, pertanian, serta menjauhi bisnis haram seperti alkohol atau judi. Pernikahan dalam Islam juga yaitu institusi sakral yang bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang penuh kasih sayang atau sakinah mawaddah warohmah.
Prinsip-prinsip pernikahan meliputi ijab qabul, hak dan kewajiban suami istri dalam memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam membangun rumah tangga. Larangan pernikahan misal menikahi yang satu mahram, dan juga pernikahan adalah ibadah dengan niat yang baik dan benar. Tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan keturunan soleh dan menjaga keberlangsungan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.